Bapak Ibu, para saudari dan saudara, rekan-rekan muda, adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Romo Robertus Sabtoko dengan refleksi kehidupan. Refleksi pada pagi hari ini, saya akan mencoba merefleksikan dengan tema memaknai kebebasan sebagai makhluk Tuhan. Memaknai kebebasan sebagai makhluk Tuhan. Mengawali refleksi tentang tema ini, saya akan mencoba melihat kembali pengalaman beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu kita mendengar bagaimanakah kelompok FPI yang tergabung dengan 1812 mengadakan demonstrasi untuk membebaskan sang imam besar Habib Rizik. Mereka kumpul dari berbagai daerah dan banyak yang kumpul. Meskipun sebenarnya mereka tidak mempunyai izin. Polisi dengan tegas di dalam masa COVID ini tidak mengizinkan yang namanya kumpul-kumpul massa. Dan mereka nekat berkumpul dan mereka sungguh-sungguh mulai kumpul dari mana-mana dan membuat gaduh. Dan terus terang saya senang dengan sikap, dengan perilaku, dengan tindakan yang diadakan oleh para polisi kita. Mereka dengan tegas melarang perkumpulan itu. Mereka dengan tegas melarang demonstrasi itu. Karena bisa membahayakan banyak rakyat yang bisa terkena COVID. Dan ternyata dari antara yang demonstrasi pun 28 orang terkena COVID. Dan yang bagi saya menarik bahwa di antara mereka ada yang membawa senjata tajam, ada juga yang kedapatan membawa narkoba. Kebebasan di Indonesia, katakanlah macam itu. Orang-orang muda zaman sekarang, juga generasi-generasi sekarang mau bebas sebebas-bebasnya, hidup tanpa aturan, demonstrasi tanpa aturan, gak perlu izin. Pokoknya apa yang diinginkan tercapai. Itu yang terjadi pada akhir-akhir ini. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat sendiri contoh-contoh yang lain, Bapak Ibu bisa melihat bagaimanakah mereka dengan tegas, dengan bebas mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya lewat medsos, lewat video dan macam-macam, dan akhirnya menjadi viral. Saya kadang-kadang berpikir, apakah kebebasan itu kebebasan yang benar? Apakah kebebasan itu kebebasan yang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan? Dan menurut saya sekali lagi itu bukan. Di dalam bacaan kitab Kejadian kita tahu persis bagaimanakah Adam dan Hawa dipersilahkan dan hidup bebas. Dan bahkan dikatakan kamu bebas makan apapun yang ada di dalam taman ini kecuali pohon yang ada di tengah-tengah, yakni pohon pengetahuan. Ini sebetulnya sejak awal mula kita disadarkan bahwa kita adalah makhluk Tuhan. Kita mempunyai kebebasan, kita mempunyai hak untuk memilih, kita mempunyai hak untuk memutuskan. Tetapi itu putuskanlah dengan suara hati. Putuskanlah dengan sebagai makhluk Tuhan. Dan sebagai makhluk Tuhan, kita mempunyai keterbatasan. Seperti Adam dan Hawa, mereka melanggar keterbatasan itu dan akhirnya mereka diusir dari taman surga. Itu sebetulnya mengajak kita bersama. Bahkan kadang-kadang manusia mendambakan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa aturan, atau lebih tepat dikatakan semau gue. Gue mau apa urusan lu. Pokoknya apa yang saya perbuat itu terserah aku. Aku adalah manusia yang bebas. Aku adalah manusia yang merdeka. Pertanyaan lebih lanjut, apakah merdeka macam itu yang dimaksud oleh Tuhan?
Meskipun mereka menggunakan kata-kata Tuhan, mereka menggunakan kata-kata ilahi. Apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan? Menurut saya, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk Tuhan. Kebebasan kita adalah kebebasan yang sungguh-sungguh dibatasi karena kita ada makhluk ciptaan. Lalu, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah kebebasan kita sebagai makhluk Tuhan itu terwujud di dalam bahwa satu, kita sebagai warga negara. Warga suatu negara yang mempunyai hukum, dan yang mempunyai peraturan, yang mempunyai undang-undang. Harusnya sebagai warga negara Indonesia, kita menyadari kalau saya juga dekat dengan Tuhan, saya dekat dengan ilahi, maka saya akan juga taat pada yang ilahi, termasuk aplikasinya adalah taat pada aturan-aturan di mana kita tinggal. Kalau saya tinggal di bumi Indonesia, harusnya saya juga taat pada aturan-aturan Indonesia. Saya taat pada undang-undang yang ada di Indonesia. Harusnya macam itu. Bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Justru kebebasan yang sebebasnya itu akan menghancurkan orang tersebut. Demikian juga dengan warga gereja. Kalau saya adalah warga gereja, maka sebebas-bebasnya saya sebagai pribadi, sebebas-bebasnya saya sebagai person, sebagai subtoko, saya mempunyai keterbatasan sebagai makhluk Tuhan seperti Adam dan Hawa. Yakni sungguh-sungguh kita hidup sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan yang ada di dalam gereja. Sungguh-sungguh macam itu. Pengalaman yang kecil yang pernah saya alami sebagai pastor. Saya pernah menjadi pastor di sebuah paroki. Lalu paroki tadi setiap malam digunakan kumpul oleh Mudika. Tiap malam sampai jam 2 malam mereka kumpul. Saya pikir ngapain? Apakah mereka rapat? Apakah mereka mikir soal gereja? Apakah mereka mikir soal Mudika? Ternyata bukan. Mereka mengumpul dan mereka minum-minum. Saya sebagai pastor waktu itu saya dengan tegas mengatakan, mulai besok pagi pintu gerbang jam 22 harus ditutup. Dan waktu itu saya benar-benar menutup dan benar-benar mendapatkan reaksi yang luar biasa. Malamnya pintu gerbang ditabrak oleh motor orang pemabuk dan mereka ngomong macam-macam, merasa kebebasannya terganggu. Itu yang terjadi. Tapi saya nggak akan melayani. Tapi saya hanya mengatakan kebebasan mereka, kebebasan yang salah. Kebebasan mereka, kebebasan yang semau gue. Harusnya kebebasan mereka adalah berpikir, ini adalah gereja, ini halaman gereja, kenapa buat mabuk? Ini harusnya yang harus direfleksi. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita pun diajak untuk berpikir lebih lanjut. Yesus dalam sabdanya mengatakan, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Di sini Yesus mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menyadari arti kebebasan kita. Kita bebas sebagai pribadi untuk memutuskan, memilih. Namun kita juga terikat dengan hukum-hukum yang ada. Berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar. Berarti saya sebagai warga negara harus memberikan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara. Dan juga hidup sesuai dengan hukum-hukum di mana kita berada. Kita berada di Indonesia, ya sudah. Hukum yang di Indonesia itu yang harus ditaati. Kalau demonstrasi tidak boleh liar dan tidak boleh dengan tanpa izin, ya nggak usah. Ya, ditaati. Jangan karena nggak ada izin lalu mereka ngamuk, macam-macam dan sebagainya. Itu kebebasan yang salah. Kebebasan sebagai makhluk Tuhan adalah kebebasan untuk menghayati ajaran-ajaran dari Tuhan itu, ajaran-ajaran dari ilahi kita aplikasikan sebagai warga negara. Dan sungguh-sungguh kita diajak untuk betul-betul menggunakan kebebasan, bukan semau saya, bukan semau gue, tetapi kebebasan yang sungguh-sungguh terarah. Dan sebetulnya saya prihatin dengan situasi
masyarakat, situasi generasi muda zaman sekarang yang sangat mundur di dalam hal akhlak, mundur di dalam hal sikap dan perilaku yang berdasarkan agama. Agama kadang-kadang digunakan untuk tameng. Agama kadang-kadang digunakan hanya untuk topeng, menutupi kejahatan-kejahatan yang ada, menutupi kebebasan-kebebasan kita. Seperti contoh tadi, pengurus Mudika dengan ketua Mudikanya, saya ketua Mudika, saya berhak menggunakan gereja. Lalu digunakanlah, mereka berkumpul-kumpul dan mereka tidak rembuk soal hidup, tidak bicara soal gereja, tapi mereka justru minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Ini kebebasan yang keterlanjuran, kebebasan yang salah, kebebasan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam pagi ini kita diingatkan, marilah kita menggunakan kebebasan ini sungguh-sungguh sebagai makhluk Tuhan. Kebebasan sebagai makhluk-makhluk ilahi, sebagai ciptaan kita mempunyai keterbatasan. Satu adalah betul-betul memaknai kebebasan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya memutuskan apapun juga, saya berbuat apapun juga, bertanya apakah ini cocok dengan kehendak Tuhan. Jangan dikatakan bahwa ajaran-ajaran dari Tuhan itu justru kita gunakan sebagai tameng. Dan dalam hal ini, dalam aplikasinya dengan negara, kita pun diajak, boleh kita mengekspresikan kebebasan. Tapi kebebasan itu yang sungguh-sungguh sebagai betul-betul orang-orang yang menghayati sebagai warga negara, taat pada peraturan negara, bukan justru melanggar. Itu bukan kebebasan, tapi adalah keliaran. Maka para saudara dan saudari, terutama rekan-rekan muda, adik-adik zaman sekarang, marilah kita mencoba sungguh-sungguh menghayati sebagai makhluk ilahi. Saya bebas untuk memutuskan, saya bebas untuk memilih, saya bebas untuk berbuat. Tapi sadarlah, kebebasan kita adalah kebebasan yang betul-betul sebagai makhluk Allah. Mempunyai keterbatasan, dan dalam aplikasinya adalah saya betul-betul mengaplikasikan itu dengan taat pada negara, taat pada peraturan-peraturan yang ada, bukan kebebasan yang liar. Sekali lagi, kalau hal ini yang akan terjadi, saya yakin adik-adik akan semakin dewasa dan negara kita pun akan semakin menjadi baik. Bukan kebebasan yang bebas-bebasnya dan seliar-liarnya. Marilah kita sama-sama mendoakan, dan saya senantiasa berdoa untuk Indonesia supaya semakin maju dan rakyatnya dalam agama apapun semakin menyadari kebebasan itu adalah kebebasan sebagai makhluk Tuhan. Dan bolehlah kita mengatakan, bukan apa yang telah dikasihkan negara untuk saya, tapi bolehlah kita mengatakan apa yang bisa kasihkan untuk negara, juga untuk gereja. Generasi muda jangan bertanya apa yang dikasihkan gereja untuk saya, tapi lebihlah bertanya apa yang bisa saya kasihkan untuk gereja. Sehingga dengan demikian kebebasan kita, kebebasan yang diwarnai dengan sungguh-sungguh, didasari dengan sungguh-sungguh suara hati. Memang ini tidak mudah, tapi marilah kita perjuangkan dan senantiasa kita tanamkan di dalam generasi muda, supaya kebebasan mereka adalah kebebasan yang berakhlak. Kebebasan mereka bukanlah keliaran. Kebebasan mereka adalah kebebasan yang mendasarkan pada ajaran-ajaran agama. Ajaran agama bukan untuk menjadi topeng, melainkan sungguh-sungguh menjadi dasar untuk bertindak. Dan saya yakin dalam agama apapun kita diajak untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang religius, penuh kasih sayang, penuh kasih, penuh dengan katakanlah ketaatan pada yang ilahi. Dan akan itu terjadi semua, akhirnya kita akan menjadi suatu katakanlah pribadi yang dewasa, pribadi yang menghayati kebebasan sesuai dengan kehendak ilahi. Maka marilah kita sama-sama saling mendoakan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.